Salam sejahtera, puji Tuhan, haleluya. Segala ucapan syukur, hormat, pujian, dan kemuliaan hanyalah bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan kita yang bertata di sorga. Oleh sebab kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka kita bertemu lagi dengan renungan singkat GKI Cimahi pada hari yang penuh berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami hadir mengucapkan syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dari surat Yakobus 1 ayat 12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Tema renungan pada hari ini, keteguhan dalam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini, setiap orang pasti menghadapi pencobaan. Seperti ombak yang tidak pernah berhenti, terus mengalir ke bibir pantai. Demikianlah kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Pencobaan tidak akan pernah berhenti. Akan terus dan terus kita hadapi. Itulah perjuangan hidup kita. Berbahagialah orang yang mempunyai keteguhan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apapun skala pencobaan yang kita alami, berat atau ringan, Tuhan menghendaki supaya kita tetap teguh atau tahan uji. Artinya, pencobaan itu tidak memberi dampak buruk bagi kehidupan rohani kita. Contohnya, kita menjadi tawar hati, mengeluh, menyerah, khawatir, putus asa. Bahkan mungkin sudah mulai meninggalkan Tuhan. Sudah tidak lagi mau hadir dalam persekutuan rohani dan sebagainya. Kita harus memahami bahwa berteguh dalam pencobaan akan melatih iman kita semakin tahan uji dan dewasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Langkah awal untuk menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap berbahagia atau bersukacita. Ini tidaklah mudah. Sebab kecenderungan banyak orang ketika mengalami pencobaan adalah bersusah hati. Mengapa kita harus meresponi pencobaan dengan berbahagia? Sebab
Disitulah cara Tuhan memproses kita untuk naik level dalam kerohanian. Saat kita lebih memilih berbahagia daripada bersusah hati, berarti kita setuju dengan cara Tuhan dan menyatakan bahwa kita sedang menguatkan kepercayaan kepada pertolongan Tuhan. Jadi kualitas hidup kita akan terlihat jelas ketika kita sedang dalam pencobaan. Oleh sebab itu, tetaplah kuat dan jangan menyerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, langkah kedua yang perlu kita lakukan supaya menang atas pencobaan adalah membentengi diri dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kita tahu bahwa iblis menggunakan banyak cara untuk menjatuhkan orang percaya. Salah satunya melalui pencobaan. Tujuannya adalah supaya iman kita menjadi lemah dan kalah. Tetapi jika kita kuat di dalam firman Tuhan dan urapan Roh-Nya, kita tidak akan dilemahkan atau dikalahkan oleh pencobaan iblis itu. Langkah selanjutnya adalah tetap melekat kepada Tuhan. Saat kita tetap melekat kepada Tuhan, kita akan mengetahui dan terus berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Ini berarti apapun yang menjadi keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan keinginan Tuhan harus kita singkirkan. Yakobus 1 ayat 14 menyatakan, percobaan itu bisa datang dari keinginan diri sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Namun, jika kita tetap melekat kepada Tuhan, kita tidak akan diseret dan dipikat oleh keinginan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu mari berbahagia meskipun dalam pencobaan. Tetap penuhi hidup kita dengan firman dan urapan Roh-Nya, serta terus melekat kepada Tuhan. Percayalah, dalam segala perkara Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan berjanji, bagi setiap orang yang berteguh dalam pencobaan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Secara empirik menunjukkan bahwa seseorang yang takut akan Tuhan, ia akan selalu berdoa, memuji dan menyembah Dia ketika akan mengawali pekerjaannya. Karenanya, ketika ia menghadapi persoalan dalam pekerjaan atau usaha, ia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Hatinya kian teguh, pantang menyerah, dan terus berupaya melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam namanya. Bersama Tuhan, kita mendapatkan pelajaran dan penguatan yang sangat berharga. Kita akan semakin tangguh, tahan banting, ulet dan kuat karena Tuhan menyertai dan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita adalah sebuah perjuangan, di mana kita akan menghadapi banyak tantangan dan pencobaan. Namun kita harus teguh dan kuat, sebab dengan keteguhan iman dan kuat dalam menghadapi pencobaan, kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Selain mempunyai keteguhan iman, kita harus teruji dalam menghadapi pencobaan.
Teruji menunjukkan bahwa kita dapat mengatasi setiap pencobaan yang datang. Dan sungguh luar biasa janji Tuhan. Jika kita dapat tahan uji, maka kita memperoleh mahkota kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan dan perenungannya. Kiranya Tuhan tambahkan hikmat, sehingga kami selalu mempunyai keteguhan iman dalam menghadapi setiap pencobaan. Buatlah kami tidak khawatir dalam menjalani hidup ini, dan kami yakin mahkota kehidupan akan kami peroleh karena kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.